jumpa lagi di TM Share. Nah, kali ini kita spesial edisi TM Podcast lagi, yang udah kedua nih teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan kakak-kakak narasumber dari Global Youth Biodiversity Network. Disingkatnya Giben ya. Jadi nanti selanjutnya aku akan panggilnya Giben ya, dari kakak-kakak Giben. Nah, sebelum kenalan sama mereka, aku mau kenalin diriku dulu. Salam kenal, aku Mutia dari Teras Mitra yang akan jadi host dan teman ngobrol mereka hari ini. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman, kenalan sama mereka. Boleh langsung kali ya, kayaknya dari tadi kok agak kaku gitu. Kita bisa momen dulu. Oke. Boleh. Nyapanya apa ini? Sahabat Teras Mitra. Sahabat Teras Mitra. Aku Irfan dari UIBN Indonesia atau Giben ya, bukan OA Giben tapi Giben. Dan sekarang aktif juga sih bekerja di salah satu lembaga konservasi harimau Sumatera. Salam kenal. Oke, halo Sobat Mitra, Teras Mitra. Nama aku Nadia. Saat ini sih masih aktif juga di Giben Indonesia. Kita berdua kebetulan sebagai chapter koordinator untuk yang Giben Indonesia, tapi saat ini aku punya posisi lain juga di Giben Southeast Asia. Oke, mungkin boleh diceritain Kak, Giben itu apa sih dan sejak kapan ada di Indonesia gitu? Karena kan tadi dia juga cerita bahwa dia juga bagian dari Southeast Asia gitu ya, jadi boleh cerita. Sebenarnya Giben tuh namanya kan Global Youth Biodiversity Network. Jadi basically ini sebuah jejaring anak muda yang memang mereka punya keresahan yang sama di isu biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Nah, karena Giben ini sebenarnya adalah platform jejaring, jadi memang bentuknya adalah sangat-sangat fluid gitu, sangat-sangat dinamis. Yang sebenarnya sekarang Giben tuh komunitasnya udah sangat besar dan punya 4 regional chapter besar. Jadi ini tuh memang international network banget, dari yang Asia, terus ada juga yang Giben Afrika, ada Giben Europe, ada Giben Amerika Latin dan macam-macam lagi. Dan di 4 regional besar ini ada lagi bawahnya, ada yang kayak kalau di Asia Giben yang Southeast Asia, terus nanti ada lagi yang bentuknya adalah national chapter gitu. Jadi benar-benar sekarang komunitasnya udah besar banget, dan bisa dibayangkan ternyata yang punya keresahan soal isu biodiversitas itu nggak cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Hampir seluruh negara itu ada Giben chapternya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah Giben ini sebuah platform ofisial, platform resmi untuk anak muda, gerakan anak muda di bawah CBD atau Convention on Biological Diversity. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kayak UN SDGs, nah SDGs itu kan mereka ada target gitu kan, kayak kita tahu targetnya 17 gitu. Nah, kalau di isu biodiversity itu juga ada targetnya. Kalau dulu namanya Aichi target, tapi sekarang Aichi target itu cuma sampai 2020, dan sekarang udah ada target barunya lagi namanya Kunming Montreal Global Biodiversity Framework atau KMGBF gitu. Nah, si target-target ini nantinya sebagai kayak patokannya negara masing-masing yang memang meratifikasi atau menyetujui adanya CBD, dan Indonesia itu salah satu negara yang menyetujui adanya dan menjadi bagian dari si konvensi besar ini gitu. Nah, tapi ada dari CBD ini, dari si konvensi ini ada lagi turunannya untuk anak-anak muda gitu. Nah, anak-anak muda inilah yang bergabung di bawah payungnya Giben gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dari besar. Irfan, mungkin ada yang mau ditambahin? Ya mungkin nambahin aja. Kalau misalnya Giben di masing-masing negara tuh nggak selalu sama semuanya, fokus ke mereka apa yang mereka kerjakan. Kadang ada yang di negara lain misalnya fokus mereka isu ke climate juga gitu kan, walaupun mereka biodiversity tapi mereka juga ikut melakukan aksi-aksi untuk climate change gitu. Nah, kalau ada juga negara yang misalnya biodiversity-nya rendah, mereka fokus ke campaign gitu kan, kayak kemarin di Singapura gitu kan. Mereka lebih kayak edukasi dan mengumpulkan semua
negara yang ada biodiversity-nya tuh datang ke situ semua untuk promosiin gitu gimana di masing-masing negara. Terus kalau ada juga yang fokus ke kebijakan gitu kan, mendorong supaya bagaimana sih anak muda itu masuk ke proses kebijakan yang salah satunya menjadi fokus yang di global juga gitu. Makanya di Indonesia juga kita masih mencoba mencari itu ya. Iya, celahnya di mana, apa yang pas buat Indonesia gitu ya. Iya, karena memang Gibbon tuh dikembalikan lagi ke kebutuhan negaranya masing-masing dan kayak nggak bisa disamain gitu kan. Kayak negara yang ini mungkin mereka lebih, kalau kayak Indonesia lebih diverse karena kita hutannya banyak, lautnya banyak, jadi lebih diverse. Tapi ada beberapa negara yang memang mereka kayak very forest centered, terus ya jadinya pengelolaannya juga baik berbeda lah. Nah, kalau kalian sendiri gabung di Gibbon sejak kapan? Kalau yang paling tua dulu kan. Oh, senior. karena kita semua Iya, fun fact guys, kita seumuran. Kalau aku sih sebenarnya yang paling pertama untuk yang Gibbon Indonesia. Jadi kalau Gibbon yang the whole global itu mereka dibentuknya 2010, 2012 resminya. Di Indonesia sendiri baru ada 2020. Pas banget di tengah-tengah COVID. Iya. Kegabutan. We've all been there. Dulu karena 2019 itu aku ikut sebuah fellowship program dari ASEAN Center for Biodiversity atau ACB. Nah, ACB itu ternyata bekerja sama dengan Gibbon Southeast Asia. Gitu. Jadi intinya kita dikumpulin lah 20 orang dari seluruh negara di ASEAN. Waktu itu perwakilannya di Indonesia ada aku sama satu lagi anak Medan. Terus akhirnya 2019 tuh kita pertama kali ketemu dengan Gibbon gitu. Dan waktu itu Gibbon khususnya di Asia belum besar gitu. Nah, setelah itu akhirnya 2019 terus kenal dan lain-lain, ngobrol. Waktu itu juga aku bergabung di salah satu komunitas anak muda juga yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, akhirnya waktu itu membawa diri sebagai benderanya si komunitas ini gitu. Nah, balik dari fellowship itu dan ketemu dengan teman-teman yang lain, terus 2020 tuh kayaknya pas banget pandemi dan kok kayaknya dengan semua potensi yang ada, apalagi kayak udah kenal dengan anak-anak yang waktu itu punya keresahan yang sama juga gitu, terus kayaknya bisa deh ada sebuah gerakan baru gitu ya. Atau waktu itu mikirnya sih karena sebenarnya kalau komunitas anak muda di Indonesia tuh udah banyak banget. Kayak kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari yang ngurusin sangat-sangat grassroots sampai yang benar-benar kayak udah cukup high level dan lain-lain, itu tuh udah banyak banget. Tapi waktu itu aku pikirkan adalah kayaknya belum ada nih sebuah platform atau organisasi apapun lah itu bentuknya yang kayaknya bisa mengkoneksikan satu dengan yang lain. Jadi common thread-nya apa sih gitu. Kalau misalnya kita mau lihat soal gerakan anak muda, it's all kayak separated sendiri gitu. Tapi sesungguhnya aku melihat waktu itu kayaknya ada kebutuhan bahwa si komunitas ini akan bisa terhubung dengan yang ini gitu. Misalnya yang Jabodetabek itu kan sangat-sangat besar gitu potensi enablernya. Harusnya bisa, apalagi nasional semua itu masih di Jakarta kan gitu. Jadi kayaknya banyak banget teman-teman daerah harusnya bisa connect ke regional, bisa connect ke yang nasional gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu karena di komunitas yang sebelumnya juga, kayaknya waktunya sudah sampai sini deh. Kayaknya ada hal lain yang perlu aku cari dan aku pokoknya ada hal lain yang perlu aku cari. Akhirnya memutuskan untuk bikinlah Gibbon Indonesia gitu. Kenapa kita nggak bikin ini bukan sebagai komunitas yang bukan sebagai komunitas yang akan menjadi pesaing dengan komunitas-komunitas lain yang kita tahu pasti udah pada jago banget dengan segala keahliannya, tapi kita justru melengkapi konstelasinya gitu. Ya udah kita lengkapin aja. Kalau misalnya memang yang dibutuhkan adalah sebuah platform, ya udah kita bikin platform gitu. Akhirnya tentu dari sanalah Gibbon Indonesia dibentuk gitu. Nah, waktu itu aku masih sendiri, nggak kenal, belum nyari siapa-siapa lagi gitu. Jadi
ke siapa ya gitu, masih kayak aduh bingung nih. Akhirnya kayak cuman mengumpulkan teman-teman, kira-kira lo mau nggak bantuin gue bikin ini, gue punya ini, mau nggak gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu sempet dibantuin juga sama salah satu koordinator yang Southeast Asia, kayak ini gue kenal nih teman-temannya Indonesia, dulu kita pernah ngobrol gitu. Terus Gibbon itu kan waktu itu sempet bikin banyak online course ya, karena in the middle of the pandemic gitu. Akhirnya bisa ketemu dengan Irfan yang Berarti ketemunya online Ketemu sebelumnya? online. ketemu online. Oke. Dan setahun 2 tahun ya. 2 tahun, 2 tahun kita nggak pernah ketemu ya? Iya sih. Iya. Kayaknya kita tuh 2020 bikin. Terus dan ketemu Irfan tuh adalah sebuah hal yang menurutku aneh. Karena nggak pernah disangka gitu, kayak kalau misalnya kita tarik mundur lagi gitu ya, kok bisa-bisanya di saat itu dimana semua orang tuh feeling depressed and all that, terus kita punya ide gila untuk membentuk sesuatu gitu. So it's Malah menyibukkan diri. bukan diri benar, gitu. benar. Jadi kayaknya it's also a coping mechanism for us juga. Iya. Tapi ya jadinya gitu sih, kayak bisa ketemu Irfan tuh kayak coba diceritain. Iya, boleh. Iya. Lanjut Kak. Ya, jadi kan aku juga 2020 itu kan juga sebelumnya emang udah di kampus dulu kan juga aktif ya untuk voluntary gitu. Iya. Jadi kayak pas setelah ke sini gitu terus kerja kayak ada sesuatu yang nggak hilang gitu ya. Karena kan kalau kerja kan kayak profesional gitu ya. Betul. Berkutat dengan dokumen Yes. misalnya gitu. Jadi ini kayak pengen apa namanya, ada komunitas, ada voluntary, ada yang nyibukkan diri dengan event organizer dulu kayak gitu kan. Terus akhirnya ada info soal fellowship dari GYBN Global. Aku coba ikut itu kan online kan, walaupun itu jamnya nggak enak banget gitu Iya. ya. Mereka pakai jam Amerika Iya, gitu kan. mereka pakai jam Amerika. Kitanya jadi ke malam jam 10. Iya. Oke, kita ikut aja dulu. Untungnya mereka membawakannya kan seru ya, Iya. walaupun ini untuk internasional, semua anak muda ikut gitu, hampir kayak 100 ada tuh. Iya, pasti Luar sih. biasa. Karena online juga ya. Iya, online juga. Terus jadi seru pembawaannya, dan itu pertama kali juga ikut. Oh, ternyata maksudnya itu metode course kayak gini bisa dibawain ya ke global gitu. Maksudnya itu ada loh kayak gini, dan amazed juga kan, ikutin tuh setiap sesinya. Dan di akhir barulah mereka setelah mereka memperkenalkan bahwa ada GYBN, terus ada GYBN di regional, nasional. Terus kok aku ada salah satu teman di situ kan yang ikut juga, yang udah kenal juga di tempat kerja. Dia ikut juga course itu. Aku tanyain dia, di Indonesia ada nggak sih GYBN-nya gitu kan? Katanya kayaknya belum gitu kan. Terus akhirnya dia, teman ini, boleh sebut Rifa, namanya, iya. sebut aja Sebut Rifa ya. aja. Sekarang disapa Rifa. Rifa itu Iya. langsung mempertemukan aku dengan Nadia. Oke. Nah itu situ, oh udahlah kita bikin, itu tuh September ya kalau nggak salah, September Iya, 2020 kan. Agustus September. Agustus September ya. Ah. Akhirnya yaudahlah langsung aja kita susun gitu kan, gimana skemanya dibikin segala macam. Dan ya betul kayak Nadia tadi kan gitu, komunitas grassroots itu sudah banyak. Terus juga kita mau apa nih, kalau kita mau jadi pesaing juga ya sama aja gitu Iya. kan. Maksudnya itu biarkanlah teman-teman yang lain yang mengerjakan itu, kita bagian yang untuk bisa membantu menyelesaikan gaps gitu kan, challenge mereka gitu. Nah makanya akhirnya dibentuk JB 2020 dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan ya. Walaupun 2 tahun Bray. Oh gitu. Oke. Iya, ya ampun, itu. Dan pertemuanku dengan Rifa tuh sangat-sangat aneh juga, karena kita bukan teman kuliah atau teman kayak sesama komunitas yang sama, enggak juga gitu. Jadi karena dikenalin dengan yang ini, terus waktu itu nggak ketemu in person juga, jadi Yeah. benar-benar langsung klik somehow gitu. Oh, yaudah nih kita satu visi. Terus akhirnya ada beberapa, satu Zizi juga yang anak UNAS juga, terus ada Tata juga yang waktu itu karena masih sama-sama satu circle. Iya. Ijan juga. Iya, sama Hamidan juga. Jadi ya akhirnya ya udah yuk kita bikin aja gitu. Akhirnya Agustus, kayaknya pertengahan sih, dari Juli sampai, oke aku inget banget 6 bulan tuh kita bener-bener fokus banget bikin Gibbon nih sebenarnya apa, yang kayak visionnya apa sih gitu. Terus akhirnya kita present ke yang steering committee yang global. Terus nanti setelah mereka oke, kita udah present, terus oke, official gitu, yay, then what gitu kan. Terus akhirnya kita waktu itu kebetulan punya privilege, punya koneksi yang ya. baik gitu dengan salah satu
orang Kementerian Kehutanan, akhirnya beliau bantulah gitu menjembatani dengan Pak Wir. Jadi waktu itu ketika Gibbon Indonesia soft launching itu kita online juga kan, mau nggak mau. Akhirnya karena sebenarnya untung juga sih karena kita bisa mengundang yang kayak Gibbon globalnya gitu, kayak si steering committee-nya kita undang untuk ngasih what is the whole idea of Gibbon gitu. Terus akhirnya waktu itu sempat dapat banyak kayak masukan, terus saran dan lain-lain juga dari beberapa penanggap sistemnya kayak gitu. Jadi 2020 Desember tuh kita akhirnya pas banget official gitu. Berarti sebenarnya Desember 2020 ya. Ya. Oke, nah tadi itu disebutin juga kan bahwa di setiap negara nih atau bahkan di Asia sendiri bahkan isunya beda-beda. Iya. Nah kalau di Indonesia, chapter di Indonesia, region Indonesia sendiri tuh apa sih sebenarnya isu yang diangkat gitu? Karena ya tadi udah disebutin bahwa di Indonesia tuh beragam banget dari laut, terus hutannya, terus belum lagi isu climate change-nya ada banget, advokasinya juga harus didorong gitu ya. Nah ini teman-teman apa yang mungkin kerjakan di Indonesia? Ini sebenarnya Indonesia ini agak sedikit unik ya, dan kompleksitas ya, dimana apapun isunya kompleks gitu ya. Betul. Jadi kita pun melihat gitu kan, oh kita ini punya beragam biodiversity yang tinggi gitu kan, terus kita punya masyarakat yang kompleks juga, yang dari suku, agama, ras, segala macam kan banyak di sini kan gitu. Jadi kita dan sosial juga, politik juga, walaupun anak muda tetap melek dong. Betul, harus. Katanya melek. Berat ya. Oke, jadi kita ngelihat ini benar juga sih ya. Dan sebenarnya dari global kan sudah kayak memberikan clue gitu dan arahan gitu ya. Mereka yang di global fokusnya ke kebijakan. Kita lihat di Indonesia sendiri sih, ada nggak sih gitu platform anak muda yang mau fokus ke kebijakan juga gitu, dalam artian mungkin ada yang satu atau dua atau lebih jejaring anak muda yang misalnya mendorong isu tertentu untuk masuk ke kebijakan, tapi kan dalam konteks biodiv yang besar itu kan tidak ada ya. Nah jadi kita coba untuk dan kebetulan kita juga dominan di Jakarta, Jabodetabek gitu kan, dan komunikasi ke kementerian itu lebih dekat. Maka kami mikir, sepertinya ini kesempatan dan kayaknya ini ruang relung kita nih di JOIBN gitu. Kita bisa fokus ke isu kebijakan, tapi kita tidak bergerak sendiri. Kita kepengen bahwa kita tuh digerakkan oleh anak muda juga di seluruh Indonesia, baik itu individual apapun jejaring yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi mereka kumpul, mereka memberikan masukan, dan bergerak bersama kita gitu. Pengennya kita seperti itu gitu kan. Dan pada akhirnya kita sepakat bahwa kita menjadi platform dan juga wadah bagi anak muda untuk menampung aspirasi mereka, terus dan fokusnya juga ke kebijakan ini gitu sih. Kita pengen mendorong suara anak muda di isu biodiversitas khususnya gitu kan, ataupun lingkungan. Kita masuk ke proses kebijakan karena dan menuju tadi sempat di-mention ya soal Kunming Montreal Global Biodiversity Framework itu untungnya di sana sudah salah satu target itu memasukkan anak muda gitu sebagai salah satu peran penting dalam penyelamatan kehati karyawan hayati. Nah kita pengen itu juga masuk di Indonesia, maksudnya di regulasi-regulasi di Indonesia kita juga pengen ada tempat anak muda tuh di-mention tuh, bukan hanya disebut inklusivitas yang nggak jelas siapa aja nih inklusivitas gitu kan, tapi kita pengen anak muda, masyarakat adat ataupun perempuan dan disabilitas itu dimention di dalam regulasi gitu, dan jelas apa yang bisa kita kontribusi. Nah itu yang pengen kita dorong. Kalau itu kan kayak jangka panjangnya ya. Kalau misalnya kita lihat kayak dari the whole sistemnya isu keanekaragaman hayati di Indonesia itu kayaknya masih yang arahnya belum inklusif, in a way belum mainstream gitu. Mainstream itu artinya belum terms atau istilah keanekaragaman hayati itu hanya dipahami oleh sekelompok orang, bukan menjadi sebuah prinsip hidup gitu, atau kayak kepentingan sebuah kayak urgensi gitu loh, karena gue tuh hidupnya ya dari sini gitu. Jadi the terms of biodiversity itu masih belum membumi khususnya, dan kita melihat kayaknya semakin kesini
ketika Gibbon kan sempat break di Indonesia tuh sempat break 2 tahun kan, karena internal reasons, dan kayaknya itu sebuah pertanda bahwa kayaknya mungkin kita harus ngecek lagi apakah itu yang sesungguhnya memang dibutuhkan sama teman-teman, karena kita melihat sekarang tuh yang jadi challenge-nya kita adalah di Gibbon, kami ini semua full time worker. Oke, iya masing-masing beda nih ya. Catat ya. Kalau kita Jadi untuk teman-teman yang punya komunitas dan punya pekerjaan sendiri gitu ya, yang kayak full time workernya ada, menurutku it's okay, karena si wadah yang menjadi si platform yang jadi sambilan kita ini sebagai bukan sih, mungkin kayak tempat untuk kita mencari sesuatu gitu, untuk lebih explore, karena kalau misalnya kita di kerjaan langsung kan terbatas ya gitu. Nah, aku merasa kayaknya sekarang tuh satu itu challenge-nya Gibbon adalah kita semua full time worker, dan satu sisi tapi kita sama-sama tahu bahwa ini penting, ini sebuah hal yang bukan berarti ketika kita kerja terus ini menjadi sebuah side job gitu, enggak juga gitu, karena dari kita sendiri semuanya ada arahnya yang sama. Tadi kalau Irfan mention kalau Gibbon mau ngarahnya ke kebijakan, itu salah satunya. Tapi kalau menurutku yang paling esensial adalah kita bisa menciptakan sistem di mana anak-anak muda itu merasa mereka itu apa yang mereka lakukan itu meaningful. Sekecil apapun yang teman-teman lakukan, kayak misalnya milah sampah atau menggunakan transportasi umum, it's meaningful. Jadi jangan pernah melihat kegiatan yang kayaknya aktivis itu hanya bisa digunakan hanya bisa dilakukan sekali gitu aja gitu. Jadi yang perlu kita lihat, yang perlu kita sadari bersama tuh itu. Nah, Gibbon itu sebenarnya mau membangun the whole community. Jadi kita aku tuh merasa ketika kita udah punya udah tahu di mana leverage point atau akupuntur point, titik akupuntur di mana kalau kita tap in ke situ semuanya akan lebih lancar lah jalannya. I'm not saying it's gonna be easy, but it's bit easier lah gitu maksudnya gitu. Nah yang kayaknya kita sempat observe dan mau kita lihat lagi adalah sebenarnya yang dibutuhkan tuh apa sih gitu. Apakah memang yang dibutuhkan sama teman-teman komunitas itu adalah kebijakan, atau sebenarnya mereka simply butuhnya kolaborasi yang meaningful aja gitu. Kan kita sering melihat kayak kolaborasi itu kadang ya udah sekali project dan nah, kita mau coba shaping dan mungkin kayak mencari pendekatan-pendekatan yang kayaknya lebih sustainable dibanding kayak satu project atau hanya apa gitu. Jadi itu juga yang sebenarnya jadi PR-nya Gibbon, karena kita punya privilege terhubung dengan resource yang sangat-sangat besar potensinya gitu. Sedangkan satu sisi kami juga tidak bisa memungkiri bahwa kemampuan kita terbatas dan sekarang juga kita sih sangat-sangat terbantunya adalah ya udah kita coba pelan-pelan aja dulu, kayak baby steps aja, karena aku juga nggak pernah mau nge-push bahwa ini sebuah hal yang harus menjadi hidupnya teman-teman yang ada di Gibbon Indonesia. Itu untuk push that. So kayak akhirnya sekarang kita lebih banyak fokusnya ke sosmed, terus kayak kemarin kita baru selesai bikin kayak survei gitu kan. Survei sebenarnya mau lihat sih kayak anak muda tuh keresahannya apa sih gitu, apakah memang benar gitu yang asumsi kita adalah mereka butuhnya kebijakan, atau mereka butuhnya ya udah gue pengennya bisa terkoneksi dengan komunitas yang sejalan sama gue aja gitu, atau gue butuhnya adalah funding resource kayak informasi funding atau apa gitu. Jadi sebenarnya ini tahun ketiganya Gibbon, tapi tahun keempatnya Gibbon Indonesia, but at the same time ini bukan kita masih mencari formula yang tepat untuk gimana running the whole community. Jadi menurutku, dan dinamika komunitas ya, kayak people come and go, orang-orang tuh, jadi jangan menyalahkan diri sendiri ketika kadang emang ada waktunya mereka udah nggak sejalan aja, that's fine gitu. Kayak harus aku yang merasa kayaknya teman-teman beberapa dari volunteer kita tuh sempat cerita juga bahwa mereka merasa kadang keterpanggilannya udah nggak di situ gitu, and I feel like that's fine karena at some point
ada titik di hidup lo yang kayaknya lo udah pengen lebih eksplor ke tempat lain gitu. Jadi pesan juga buat teman-teman yang mendengarkan, it's okay kalau misalnya perjalanannya harus berhenti di situ, bukan berarti apa yang dilakukan sebelumnya akhirnya nggak berarti, nggak bermakna gitu. Jadi ya memang sampai di situ aja dulu. Pahami keterpanggilannya. Iya, memahami keterpanggilan hidupnya, dan kayaknya itu, dan menurut kita adalah komunitas yang bisa sustain dan juga kayak welcoming all of people. Jadi menurutku yang sering dan yang dulu aku rasakan adalah ketika gerakan anak muda ini adalah challenge-nya ketika kita sudah tidak merasa sejalan atau we don't belong there, akhirnya stop. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu pembelajaran kita juga sih. Kayak satu tuh, kita sebagai komunitas itu harus merelakan bahwa ini bukan pekerjaan atau ini ya gitu. Jadi people come and go, that's fine. Yang kedua, aku sih selalu bilang ke teman-teman juga kayak kalau misalnya ada sesuatu hal yang lo pengen pelajari di luar sana, go ahead. Dan Gibbon itu selalu akan menjadi rumah ketika lo pulang, bukan berarti lo keluar terus kayak lo nggak bisa balik lagi. Kayak semua anak-anak yang nggak aktif bahasanya kayak di Gibbon, kita selalu bilang kayaknya mereka bisa balik kayak ketika mereka belajar di luar dan mereka mau sharing ke kita, it's also something sangat-sangat benefit kan buat Gibbon juga. Sangat benefit juga buat kita. Jadi culture seperti itulah yang mau kita coba terapkan di ruang ikutnya Gibbon Indonesia. Seru banget sih. Jadi apa ya, dengar cerita teman-teman ini bahwa Gibbon tuh jadi rumah buat mereka juga. Mereka bebas nih, masing-masing punya kerjaan, punya aktivitas sendiri dengan kesibukannya. Tapi kalau misalnya mereka pengen balik lagi ke Gibbon, silakan loh, welcome gitu. Iya, betul. Sangat-sangat apa ya, bebas lah. Berarti emang nggak ada kayak keterikatan. Kalian tuh harus selalu di sini, kalian nggak boleh pergi. Enggak, sesungguhnya sih. Cuman kita tuh masih Gibbon tuh kan memang kita lihatnya bentuknya kayak community based gitu kan. Jadi it's a platform. Cuma sekarang challenge-nya adalah satu, kita tuh belum, sebenarnya ada beberapa orang yang pengen daftar di part of Gibbon. Nah, sebenarnya bisa, cuman kita tuh belum come up dengan sistemnya gimana. Kayak kalau misalnya dengan membership, gimana pengelolaan membernya, terus kayak how do we run the whole thing dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau harus jadi tim inti semua kayaknya terlalu berat gitu. Jadi itu sih sebenarnya challenge kita, dan sebenarnya mungkin itu bisa kita kembalikan gitu ya, kayak menurut teman-teman dengan ada potensi Gibbon, hadirnya Gibbon Indonesia seperti apa sih, kayak apakah ada saran, ada masukan, ada ide, we always open. Kita masih belajar juga ya kan. Kan kita juga berangkat dari volunteer-volunteerian ya. Jadi tadi disebutkan aku juga gitu kan. Jadi kayak kita mempelajari nih pola volunteer sekarang gimana sih gitu. Betul, itu gimana kita mempertahankan ini. Maksudnya tuh ya tadi bukan dalam artian harus aktif terus, tapi mempertahankan orang-orangnya. Jadi kalaupun kangen nih bisa ke Gibbon. Terus kita tiba-tiba ada kesempatan mereka mengabarinya ke Gibbon, atau Gibbon memberikan manfaat juga ke masing-masing anggota itu. Saling ada benefit masing-masing lah gitu. Soalnya kan kalau misalnya mereka bagian dari Gibbon Indonesia, misalnya mereka bagian dari national chapter, terus berarti otomatis mereka akan bagian dari the whole Gibbon community gitu. Jadi apapun resource yang ada di Gibbon Global itu bisa juga mereka dapatkan gitu. Jadi saat ini sih kita paling cuman yang kayak nge-share info apa gitu. Cuman ada beberapa opportunity yang agak semi eksklusif untuk Gibbon member gitu, karena lebih ngarahnya ke isu-isu yang memang kita dalami bersama, kayak si GBF atau apa yang kayaknya orang-orang anak-anak bahasa langit ya, di langit bahasa langit banget gitu. Jadi kayak aduh gimana ya, kayak melihat gerakan di Indonesia itu kan sangat-sangat grassroots gitu. Nah, aku mau balik lagi ke masing-masing nih. Alasan kalian gabung Gibbon nih apa sih? Ini kan ngomonginnya tadi luas banget, biodiversity lah, terus kebijakan. Karena untuk kebijakan sendiri ya, aku merasa bahwa anak-anak muda tuh kayaknya agak takut atau masih ragu-ragu ke arah kebijakan. Jadi mungkin ya itu tadi kata Nadia, beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau kalian nih alasannya apa sih gabung ke Gibbon? Nggak mau munafik juga ya. Apa tuh? Background biologi. Tapi dia banget lagi kita
bertiga tuh Kita backgroundnya bertiga biologi. Oh iya ya, sama. Iya sama. Jadi background biologi, terus tapi maksudnya dari kecil tuh kayak ya udah terkoneksi dengan lingkungan kan gitu ya. Jadi ya aku juga nggak tinggal di daerah kota besar atau Jakarta ya misalnya contohnya. Jadi aku sering kayak main misalnya ke hutan gitu kan. Terus juga pas kuliah juga sering kuliah lapangan gitu. Jadi dan sebelum masuk kuliah pun sebenarnya aku udah minat ke isu-isu kayak lebih ke biologis gitu, kayak maksudnya apakah manusia ataupun ya lingkungan hidup lah gitu ya. Nah jadinya milihnya jurusannya biologi. Nah dari sana tuh emang udah udah lebih suka aja tuh mempelajarinya gitu kan. Makanya makin kesini dan kerjaan sekarang juga nggak jauh-jauh dari sana gitu kan. Tapi udah mulai kayaknya harus ada bumbu yang berbeda nih gitu kan. Kalau fokus ke biodik doang tuh kayaknya kurang gitu. Karena ya kita tahu lah ya, center of problem itu manusia. Betul banget. Jadi pengen tuh mempelajari konektivitas antara biodik dan manusia gitu kan. Tapi belum sampai ya, mudah-mudahan nanti lah. Terus makanya jadinya ya ikut program kayak course gitu kan. Akhirnya masuk ke GIBN. Dan juga itu sebenarnya aku juga menarik nih gitu kan. Padahal sebenarnya udah ada komunitas yang lain kan, kayaknya kayak ya mungkin kayak misalnya boleh sebut aja ya kayak misalnya Tambora, BW Hati gitu kan ya. Nah tapi waktu itu kayak ini kesempatan juga nih, nggak tahu aku dihadapkan langsung dengan GIBN gitu kan. Jadi ini menarik nih, kayaknya bikin di Indonesia ini menarik, namanya kan dibikin gitu. Dan ya kita sadar diri juga, kita tinggal di urban gini kan, kita mau ngapain gitu. Apakah kita mau menanam pohon bukan? Apakah kita mau ngamatin yang udah lebih banyak ekspert ngamatin hewan-hewan di hutan kan enggak gitu kan ya. Makanya kita ambil posisi ini aja dan makin kesini kayaknya makin seru ya gitu ya. Dan kesempatan makin terbuka gitu, makin jelas gitu. Dan ya terutama informasi sangat membantu banget ya. Informasi sangat terbuka gitu kan, akses juga. Jadi ya makin menimbulkan semangat lah untuk kayaknya kita bisa dorong ini terus nih. Dan ya kita, dan tadi dia dibilang kita lagi masih mempelajari, dan ya mudah-mudahan ya pertengahan tahun, akhir tahun ini kita udah menemukan titik terang. Kita mau bismillah ya. Doain teman-teman. Nanti kita infoin di Instagram. Itu gimana arah GIBN nanti akan kita rilis. Mantap nih. Tahun ini ya? Insya Allah. Tahun ini. Oke. Semangat Nadia. Semangat Nadia. Semuanya. Kalau aku kayaknya dulu kayak kalau Irfan kan orang anak Padang, jadi itu kayak udah terbiasa hidup dekat dengan alam gitu. Kalau aku dari melahir brojol besar sampai sekolah sampai kuliah itu ya di Jakarta. Anak urban jadi banget. anak urban banget gitu kan. Jadi kayak gak gitu kenapa ya, kayak mungkin kalau misalnya dibilang keterkaitannya langsung dengan biodiversity enggak seerat itu. Tapi aku tuh suka jalan-jalan. Jadi dulu pertama kali masuk kayaknya dulu pertama kali SMA itu ya karena kayaknya biologi itu lebih relatif gampang dipelajari dibanding kimia dan fisika ya. Betul sekali. Jadi akhirnya kayak waktu itu ketertarikannya lebih ke biologi gitu. Terus kayaknya pas masuk kuliah kebetulan UNAS itu kan sangat erat dan kuat banget untuk hal-hal yang berbau lapangan. Nah terus akhirnya kayaknya waktu itu masuk biologi cuma for the sake of kayak lebih seru nih biologi dibanding kimia dan fisika. Tapi ternyata dapat juga kimia dan fisika. Terus udah gitu ya akhirnya karena suka jalan-jalan dan kalau misalnya jalan-jalan kayak ke kota dan lain-lain tuh kayak udah bosen, akhirnya pelarian jalan-jalannya lebih ke arah yang berbau lingkungan dan dekat dengan alam gitu. Nah diperkuat lagi dengan kuliah biologi, dan udah gitu ikut waktu itu pertama kali volunteering juga di BWK Hati itu ya karena BW itu ada kegiatan per-start programnya namanya BW Gustu Sampo, aku lupa BW apa gitu. BW Journey gitu. Nah, jadi itu kita nulis terus kayak yang menang dapat ini jalan-jalan gratis. Ya udah, Koi Kambas. Koi Kambas, thank you. Tetap buka aja dong.
Iya, Wes, banyak juga sih. Enggak, cuman Iya. gajah aja. Oke. Jadi pertama kali itu terus kayak ketemu anak-anak dari berbagai daerah gitu, kayak mereka yang dari Aceh, dari Bali, dari mana gitu. Jadi kayak seru banget gitu. Akhirnya dari situlah kayaknya mulai ada bibit-bibit ketertarikan dengan isu-isu biodiversitas gitu. Cuman sekarang tuh kerjanya udah nggak biodiversity banget ya. Terus kayak itu malah menjadi sebuah kayak eye opening banget gitu, karena aku melihat ketika kita ngomongin isu biodiversitas akhirnya sangat-sangat fragmented yang tadi aku bilang, kayak sebuah term yang hanya dipahami oleh segelintir orang atau segelintir organisasi gitu. Kayaknya makin kesini yang mencoba kita lakukan juga adalah narik orang-orang yang bukan anak-anak biologi gitu. Jadi kayak ada satu volunteer kita yang anak sejarah Islam, terus dia memang ada ketertarikan secara personal ke isu lingkungan, dan itu tuh kayak bagi kita berdua sebuah hal yang kayak udah biasa, tapi dia bisa memberikan perspektif lain gitu kan. Kayaknya kan ada hubungannya karya-karya Manhattan kita dengan sejarah dan lain-lain. Dan itu kayak sebuah hal yang nggak pernah kita bayangkan. Jadi aku sih merasa kayaknya makin kesini isu keanekaragaman hayati itu bukan hanya menjadi concern anak-anak yang memang kerja di kehutanan, kelautan, biologi, konservasi dan apapun itu. Jadi kayak anak-anak pangan, terus kayak yang chef segala macam, itu kan mereka bekerja langsung dengan yang itu gitu loh, kayak ngambil langsung gitu. Iya, jadi kayaknya kita tuh makin kesini perlu mengencourage teman-teman kita tuh, kayak bahkan kayak akan ada program ke depan yang kita harapannya justru membuka kesempatan lebih besar untuk anak-anak yang non biologi, karena kita akan lebih otentik gitu. Mereka keresahannya kayak lo nggak pernah belajar soal isu ini, tapi lo punya keresahan yang segitu besarnya itu, dan itu kayaknya yang perlu di-encourage sama teman-teman yang dari komunitas lain juga, membuka bahwa ada perspektif lain dari apa yang biasa kita lakukan. Kalau misalnya kita ngambilnya dengan anak-anak yang memang kerjanya atau isunya biologi, ya it's all the same gitu maksudnya gitu kan. Jadinya kita nggak pernah dapat perspektif bahwa ini kan bisa kesini, kenapa sih kita nggak ke arah sini gitu. Kayaknya itu juga kan yang menjadi kayak barrier gitu ya bagi kayak misalnya lembaga NGO, lembaga lingkungan, gimana mengkomunikasikan bahasa mereka, bahasa saintifik ini orang-orang ke netizen gitu kan susah gitu, walaupun udah berupaya mungkin bikin konten kayaknya tuh engagementnya nggak nyampe engagementnya. Makanya kita kayak memang perlu nih kita mendorong orang-orang yang di luar isu biologi lingkungan itu tuh masuk dan memberikan masukan ke situ, supaya ini masuk ke orang-orang sosial, ini masuk ke orang ekonomi, bisnis, ini masuk kemana gitu kan. Ya gitu lah. Ranah lah ya masuk gitu. Kita tuh tahun lalu bulan Oktober kita ikutan kayak policy training Gibbon Deep Dive policy training gitu di Penang. Itu tuh kita kayak for the first time in our life kayak kita sangat-sangat capek karena kita menyadari bahwa biodiversity itu kompleks banget, dan hal yang kita pelajari di sana adalah bahkan bukan hal yang biodiversity related. Jadi kita belajar soal policy, kita harus membedah sebelum kita hadir di workshop itu, kita harus belajar gimana negara lo, gimana struktur negara lo, gimana negara lo bekerja gitu. Terus kita kayak I was literally vomit. Padahal dari rumah udah bawa tentang isu biodiversity nih. Isu biodiversity nih pas nyampe gitu. Dan itu tuh kayak kita pas kita belajar itu kita menyadari gila Indonesia gede banget dan terlalu banyak orang ngurusin satu hal, kayak oh my god, we cannot simplify anything anymore, kayak gila parah. Terus di situ ada salah satu narasumbernya bilang, in order for you to save biodiversity, you have to learn non-biodiversity things. Jadi kayak ekonomi, sebuah hal-hal yang kita mau nggak mau harus kayak mungkin nggak harus expert, tapi seenggaknya kayak tahu gitu. Terus ngajak orang-orang dari sana, orang-orang ekonomi, orang-orang sosmed, terus kayak sosial dan lain-lain tuh kayaknya harus diajak. Terus kayak so kayak awakening call banget. Iya betul. Karena semuanya saling berhubung gitu. Iya, dan semuanya kita kayak hampir majority of us adalah anak-anak yang memang
isunya di kehutanan atau kelautan. Iya. Jadi kayak ketika itu dikumpulkan bareng terus kayak lu tuh harusnya ada juga anak-anak yang dari bisnis gitu, kayak itu mereka sangat-sangat ini banget sih gitu. Memberikan perspektif baru banget. Iya benar, setuju. Kalau ada hal baru kan, maksudnya kita sesama anak-anak yang tahu paham lingkungan udah dapat dari sekolah lah, dari kuliah gitu. Terus kita tiba-tiba ketemu nih sama satu individu baru yang anak bisnis misalnya atau anak tadi sejarah gitu kan, kita jadi apa ini ada perspektif baru gitu tentang biodiversity. Jadi kayak makin nambah asupan baru nih tentang biodiversity dan semua hal yang terjadi ini gitu. Dan ternyata kan bisa ya. Dan ternyata work gitu. Dan ternyata tuh kita menyadari gila, berarti selama ini orang-orang yang kerjanya di biodiversity itu belum bahasanya masih ngomong banget ya, karena mereka kayak kita ngelihat teman-teman yang kayak dari bisnis atau dari mana itu mereka kayak masih ini apa sih maksudnya, berarti cara kita menyampaikan terms material ini juga perlu diperbaiki ya, kayak perlu ada bahasa-bahasa yang kayaknya lo harus dicari lagi nih gimana sih termsnya, kayak kita nggak mungkin kalau misalnya mau ngomongin soal konflik harimau atau harimau as in genetik, nggak mungkin kita langsung tumpah langsung ke orang ini kayak apa ini? Bentar. DNA apa ini? Ngapain lo kayak untuk apa kayak lo simply misalnya Irfan, aku yakin Irfan pasti sering sih kayak campaign di kota terus kayak mendapatkan pertanyaan kenapa kita yang ada di Jakarta harus betul sekali konservasi dan harimau yang ada jauh di Sumatera gitu. Jadi gap-gap kayak gitulah yang perlu diisi, nggak cuma sama kita anak muda tapi oleh semua stakeholder gitu. Ini sebenarnya dari tadi kakak di belakang sudah kode ya. Oh iya. Masih banget ya Kita sebenarnya tadi janjian kayaknya cuma 30 menit ternyata udah lebih. Nah, mungkin sekarang menuju ke closing kali ya. Nah, teman-teman berdua apa sih harapan kalian tuh terhadap biodiversity ataupun tentang lingkungan lah mainnya tentang lingkungan di Indonesia? Apa harapan kalian ke depannya dan untuk Gibbon sendiri itu apa? Coba dulu aku dulu. Nah, sweet deh. Ini sebenarnya agak berat ya. Aduh, nggak apa-apa. Tapi kadang terlalu tinggi juga gitu kadang pas dibilang. Tapi intinya mungkin ya kalau untuk lingkungan ya seminimal mungkin di lingkungan sekitar kita lah ya, mulai dari kebersihan ataupun apa gitu kan. Itu mungkin bisa kita lakukan itu karena kan aku juga kadang-kadang lihat di sekitar rumah tuh masih ada aja yang kayak buang sampah sembarangan gitu kan, itu kan agak jengkel ya, apalagi buang ke sungai tuh kan di sungai bukan ada air masih ada ya ternyata. Bogor masih, jadi kayak di sungai itu bukan hanya air doang tuh, jadi di situ ada juga kehidupan di dalamnya gitu kan, jadi jangan buang sampah di situ, itu minimal lah yang bisa kita mungkin lakukan ya teman-teman yang di rumah gitu kan. Dan tapi secara garis besar sih ya mungkin harapannya pengelolaannya lebih ini lagi ya, lebih ketat lagi karena aku lihat kayak kita tuh sebenarnya sudah ada regulasi kayak untuk setiap mungkin kayak pertanian ataupun perkebunan, pembukaan untuk pertambangan itu tuh ada regulasinya kan ya untuk menjaga lingkungan, tapi kadang-kadang sering salah gunakan atau dimanipulasi. Nah itu yang kayak sangat disayangkan. Jadi mungkin harap ke depan itu lebih dipertegas lagi. Makanya kita mau masuk nih. Mudah-mudahan kita membantu nih untuk mendorong itu kan. Dan ya di Indonesia harapannya gitu. Dan untuk GYBN sendiri melalui anak muda Indonesia harapannya tetap sungguh-sungguh ya, karena aku lihat kayak semakin kesini anak muda udah mulai melek apapun isunya gitu ya, ikut serta aja tuh komen. Walaupun pedas atau tidak ya komennya dulu, tapi setidaknya itu sudah memperlihatkan generasi kita udah mulai melek dan mulai aware soal isu-isu apapun itu gitu kan. Nah termasuk isu lingkungan ataupun isu biodip, apa mereka juga menjadi bagian dari perubahan itu dan mendorong anak muda lain, mengajak yang lain juga ikut serta, ayo kita aksi yuk gitu untuk melindungi biodiversitas kita gitu. Amin. Ya, kalau aku kayaknya banyak sih. Satu, harapan tuh mungkin gak bisa dari diriku aja. Satu, karena cuman yang mungkin kayak pesan yang mau ku sampaikan ke teman-teman juga adalah
start small. Whatever you do it's meaningful either for yourself atau enggak untuk lingkungan sekitarnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah aku merasa kayaknya harapanku sih si biodiversity, keanekaragaman itu atau apapun itulah in general, intinya kita bisa menikmatinya. State-nya kayak gimana pun caranya, aku merasa kayaknya semua orang tuh punya niatan yang sama, niat baik. It's all coming from a good place. Aku yakin usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah, oleh NGO, oleh media, oleh semua orang yang ada, it's all coming from a good place. Dan kadang niatan baik itu tidak not necessarily berujung baik. Akan selalu ada namanya kayak unintended consequences gitu, konsekuensi yang kita nggak sangka-sangka, padahal itu adalah niat baik kita. Jadi itu yang kayaknya aku perlu teman-teman generasi muda pahami, bahwa ketika kita terjebak dengan kondisi di mana informasi itu sekarang gampang banget berseliweran, ada saat-saat di mana kayaknya kita harus punya kepercayaan terhadap orang-orang yang memang sudah meluangkan waktu dan hidupnya bekerja untuk saving biodiversity. Jadi appreciate that. Terus yang aku sih yang benar-benar menjadi harapan besarku adalah itu, aku dan orang-orang sekitarku dan semua rakyat Indonesia tuh bisa menikmati haknya hidup di negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Jadi itu gimana pun caranya, dengan pangan, dengan akses kita jalan-jalan travel ke Bogor lah, dengan punya udara bersih, it's all privilege nowadays gitu. Jadi menurutku itu sih kayak itu yang esensial banget harapanku. Jadi semua orang bisa merasakan itu dan menikmati atau punya akses lingkungan bersih itu bukan lagi sebuah privilege gitu, jadi hak hidup semua orang gitu. Dan gimana cara kita yang mempertahankannya itulah yang perlu dijalin bareng-bareng untuk Siap, oke, makasih. Nah, mungkin boleh cerita juga nih sebelum kita closing. Kalian, kita kalau misalnya teman-teman yang nonton atau yang dengar mau tahu aktivitas kalian tuh di mana, bisa lihatnya di mana gitu ya, boleh di-sharing dong. Aktivitas pribadi atau gimana? Sekalian ya. Kan boleh ya, sekalian promosi gini, promosi Gibbon sekalian promosi pribadi nggak apa-apa. Personal branding. Kita sangat terbuka di sini. Gimana Ya, gimana, Pak? Kalau misalnya Gibbon Indonesia itu kita punya Instagram @gibbon gyybn.id. Ada di sini. Ada nggak nanti? Nanti diadain. Itu Instagram kita sih paling aktif di Instagram. Terus nanti biasanya kalau misalnya mau lihat yang kayak opportunity di global, ada Gibbon_CBD. Itu juga kayak the whole platform. Tapi kalau misalnya cari Gibbon itu tuh banyak banget chapter negaranya. Jadi teman-teman pilih aja either Southeast Asia, yang Gibbon Southeast Asia, atau Gibbon Indonesia. Itu ada dua itu. Facebook juga kita ada Global Youth Biodiversity Network Indonesia. Jadi ada dua itu. Oh, kita sekarang ada TikTok. Finally kita anak TikTok. Jadi anak TikTok. It's all Gen Z banget. Kita anak-anak milenial kayak nggak punya untuk bikin TikTok. Jadi mereka lah yang take over the whole sosmed gitu. Jadi kita punya TikTok juga, Gibbon.Indonesia. Sama kalau yang mau serius-seriusnya kita juga ada Medium bacaan. Oh ya, kita pakai Medium sekarang. Nah itu semuanya link-linknya ada di Instagramnya Gibbon. Jadi bisa dicek aja. Itu bisa diakses secara gratis ya? Iya, bisa. Kalau oke. Medium bisa diakses secara gratis. Nah, kayak kalau misalnya teman-teman ada yang mau daftar as a member, sebenarnya kita punya formnya itu juga ada di link tree-nya Gibbon Indonesia. Cuman kami tuh sekarang yang dibutuhkan adalah mungkin kayak masukan gitu ya. Kalau misalnya memang Gibbon Indonesia ini adalah sebuah platform untuk mengkoneksikan si teman-teman komunitas ini, gimana enaknya kita susun the whole system gitu. Kita sebenarnya punya rencananya, tapi makin kesini aku menyadari kadang kalau misalnya itu bukan apa yang kita rencanakan, bukan menjadi kebutuhan, akhirnya percuma gitu, dan akhirnya nggak ini. Jadi aku mengundang teman-teman juga kalau misalnya punya saran, ide atau apapun boleh email kita di
gybn.indonesia20@gmail.com atau boleh ke Instagram. Ya, Jadi, DM aja. DM aja. Kalau misalnya kayak, oh kak, aku kayaknya kalau Gibbon enaknya komunitasnya gini deh, atau kak bikin kegiatan ini dong gitu ya, kayak online dengan komunitas-komunitas yang memang ada di Gibbon. Jadi itu juga boleh. Oke, sip. Dapat? Udah? Udah? Ya. Oke, siap. Oke, kayak Udah gitu. semua. Jadi itu dulu teman-teman hasil kita ngobrol hari ini. Nanti kalau misalnya mau cari tahu lebih banyak tentang kakak-kakak Gibbon, tadi udah disebutin ya Instagram dan mediumnya, boleh dibaca-baca tentang terkait biodiversity dan lingkungan, terus kemudian mungkin ada tentang kebijakan juga, bisa dibaca-baca di situ biar lebih tahu banyak tentang biodiversity. Dan itu tadi pesannya, apapun yang kalian lakukan itu sangat berharga, jadi bisa mulai dulu dari sekecil apapun. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Bye Thank bye. you. Sampai Terima jumpa kasih. lagi. Sampai jumpa. Sehat-sehat.